Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya News Manager Tribun Jateng, Ismi Dodo, yang kali ini membawakan program Tribun Topik. Kali ini kehadiran tamu istimewa, yaitu GM Kampung Kopi Banaran, yaitu Mbak Frina Bonita. Selamat pagi Mbak Frina. Selamat pagi Mas Is, terima kasih. Dan satu lagi Mas Sandi Dwi, yaitu PR-nya Kampung Kopi Banaran. Tribuners, kenapa kita hadirkan orang-orang jos dari Kopi Banaran, Kampung Kopi Banaran? Sebelumnya saya permisi, saya buka masker biar bicaranya lebih lancar. Saya sudah vaksin semuanya dan sudah sehat semuanya, prokes. Mohon izin kepada Mbak Frina, Mas Sandi juga silakan boleh buka masker. Kita tetap protokol kesehatan. Pemirsa, kita akan bicara tentang apa itu Kopi Banaran, Kampung Kopi Banaran. Keunggulannya apa sih? Siapa yang boleh masuk ke situ? Kira-kira apa aja yang ada di situ dan lain sebagainya? Bicara lengkap panjang lebar dengan GM-nya langsung Mbak Frina. Boleh menyapa Tribuners dulu Mbak Frina? Ya, terima kasih Mas Is. Hai Tribuners, selamat pagi. Ada kami di sini dari Kampung Kopi Banaran. Siapa yang sudah pernah ke Kampung Kopi Banaran, mungkin kita akan kasih tahu update-update-nya. Ada apa aja nanti di Kampung Kopi Banaran. Siap. Ya. Mas Andi Dwi, silakan sapa Tribuners. Halo Tribuners, selamat pagi semuanya. Oke, seperti tadi kita bakalan ngobrolin tentang Kampung Kopi Banaran ya. Lebih ke enjoy-annya kayak gimana, tungguin aja. Oke. Mbak Frina, Ya. di Kopi Banaran, Kampung Kopi Banaran, itu bisa cerita kira-kira apakah bisa misalnya rombongan 2 bus ke sana wisata sambil menikmati kopi dan lain sebagainya. Di situ ada apa saja Mbak Frina? Ya, jadi gini Mas, ini aku cerita background-nya dulu kali ya. Boleh. Gitu. Jadi ini kan Kampung Kopi Banaran ini yang letaknya ada di Bawen Mas. Bawen. Itu kan kalau dari sisi lokasi itu kan dia arah dari Semarang menuju Salatiga, Jogja dan Solo itu lokasinya sangat strategis. Pas di pertigaan. Iya, keluar tol Bawen langsung ke kiri sekitar 200 meter langsung ketemu Kampung Kopi Banaran seperti itu. Dan mulai tanggal 1 April 2021 kemarin, nah itu resmi Kampung Kopi Banaran dikelola oleh Kompas Gramedia dan Diandra di bawah PT Diandra Banaran Nusantara gitu. Jadi kalau ditanya ada apa di sana, ini kawasan wisata terintegrasi Mas Is di sana. Apa aja Mbak Frina? Jadi kawasan seluas 39,11 hektar ini di dalamnya itu ada 4 buah resto yang pertama. Restonya yang di ketika Mas Is masuk yang di depan yang namanya, bawah itu? Iya, itu yang sering dipakai untuk rest area. Itu kita mengunggulkan di sana menu-menu tradisional. Menu tradisional, contohnya apa Mbak Frina? Ada rawon, nasi rawon itu yang sangat favorit tuh nasi rawonnya Mas Luar Is. biasa. Gitu. Terus ada nasi goreng. Nasi goreng, ada nasi Nasi gandul goreng, juga di nasi sana. gandul. Apa namanya dari Ada terus nasi timbel ada juga. Nasi Ada timbel. nasi timbel. Iya, nasi Iya, timbel, pecel betul. gitu kan. Jangan nasi begono ada juga. Wah, mungkin ya nanti bakalan kita ini ya. Gitu. Terus di resto satunya lagi? Lalu kita ada yang kedua, ada Skyview namanya. Jadi Skyview. lokasinya ada di atas. Jadi ketika Tribuners datang ke Kampung Kopi Banaran itu langsung masuk terus naik ke atas. Itu seperti namanya view. Itu dari Skyview kelihatan view-nya Rawapening dan 7 pegunungan secara langsung Mas Is di sana. Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Merbabu Mas. Jadi Merbabu, Telomoyo, terus ada Telomoyo. Gajah, ada Gunung Kelir juga, Oh. terus ada Sumbing, Sindoro sama Ungaran. berarti Iya. muter ada Iya, gunung ada. semua. Iya, Iya. itu kalau misalkan Naik ke Tribuners Skyview-nya itu. Skyview. Iya. Naiknya kira berapa meter Mbak Frina? Kalau misalkan dari depan itu sekitar 500 Oh, berarti lah. bapak-bapak kayak saya bisa Iya. ya? Itu Cukup dan lah. itu di atas ada parkirannya lagi kok. Jadi tenang aja, nggak Oh, bawa mesti. mobil ke atas Iya. boleh? Jadi sambil Luar nikmatin. biasa Tribuners, ayo kita ke sana. Iya. Mumpung waktu masih luang ya. Iya. Libur boleh, Sabtu atau Minggu juga Iya, boleh. betul. Boleh. Nah,
selain itu. Terus ada apa lagi Mbak? Iya, jadi ada juga namanya barbecue camp. Jadi ini resto ketiga kita. Ini menu yang diunggulkannya adalah lebih ke barbekyuan. Di sana seperti camping, dan setiap sore di sana dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu kita play movie Mas di sana. Berarti ada bawah pinus itu ada big screen itu. Ya, ada big screennya di sana gitu. Kita juga ada nobar. Asik deh. Iya, ada nobar Mas. Kita nanti kita ada license sama Mola TV bareng. Sama Mola TV ya. Iya, jadi kita adakan nobar Liga Inggris di sana. Ya, jadi untuk yang Mas Is suka bola, mampir Mas nobar bareng sama kita di Kampung Kopi Banaran. Tribuners, selain ada resto dan sebagainya, ada sky view dan di situ juga bisa nonton bola bareng nobar, punya hak lisensi ya Mbak. Betul. Mbak Frina, luar biasa, pemandangannya bagus, view-nya 7 gunung. Pasti penasaran, dan menunya menu tradisional ada, menu modern ada, disesuaikan dengan selera dari pengunjung semuanya. Lokasinya strategis, keluar tol langsung jucuk dah sampai, luar biasa. Mas, saya ke Mas Andi ya, Mas Andi. Mas Andi ada event apa ini kira-kira? Kalau 2021 kita sudah beberapa ada event-event kayak CSR juga. Itu di masa pandemi kan itu kesusahan untuk vaksin ya. Jadi vaksin itu kan ngantri. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa instansi juga. Masuk wisata situ sambil divaksin. Namanya vaksinnya itu vaksin in the sky. Apa itu Mas? Itu jadi kalau biasanya vaksin itu kita kan di indoor ya. Jadi orang kan waduh vaksin nih. Tapi kita memberikan rasa untuk positif nyaman juga sambil lihat rawa pening, pegunungan. Jadi disuntik itu nggak kerasa gitu ya, karena lihat rawa pening. Iya, sambil lihat jadi fresh juga nggak ide bagus Tribuners, biar yang divaksin ini juga happy, senang, nyaman, dikasih view yang bagus, pemandangan yang bagus, dan di lokasi wisata Kampung Kopi Banaran yang luar biasa. Terus misalnya tokoh-tokoh siapa Mas, boleh sebut yang atau langganan ke situ ya, atau apa kepala daerah gitu ya? Ya, kalau misalkan yang sering berkunjung ya, kalau untuk sering berkunjung di Kabupaten Semarang sendiri tentunya Pak Bupati dong. Ketua Dewan. Ya, Ketua Dewan gitu. Wali dan kota mungkin ada juga. Ada wali kota dari Solo, ada Pak Menteri, Bu Menteri, Pak Menteri juga sering ya. Dan karena yang tempatnya enak, langsung mampir dan adem. Buat ngopi tuh enjoy gitu. Seger banget gitu ya. Ada kopi khas di sana? Ada dong, kita ada varian beberapa kopi-kopi khas nih, dari tradisional atau modern gitu. Berarti sudah di-packing oleh-oleh juga ada? Ada juga, jadi nggak hanya kopi di kita. Apa, Mas? Jadi selain bisa diminum, kopi itu kita dikreasikan, dijadikan makanan juga, nasi goreng kopi. Apa namanya? Nasi goreng kopi, Nasi goreng kopi, luar biasa. Besok kita ke sana. Dari kalau cemilan juga ada Mas, gitu. Stick kopi juga. Apa namanya? Stick kopi. Oh gitu ya. Biasanya ada stick keju. Stick kopi. Berarti Gitu. mirip-mirip coklat-coklat kopi gitu ya? Gitu. Baik Tribuners, obrolan santai kita bersama Kampung Kopi Banaran luar biasa. Ini potensi wisata yang sangat bagus. Eman-eman kalau ke Jawa Tengah, ke Semarang, Salatiga, mau ke Solo nggak mampir ke Kampung Kopi Banaran tuh eman-eman. Lokasinya jujuk, keluar tol sedikit, dah langsung masuk di situ. Mbak Frina, kalau tadi tentang keunggulan dan lain sebagainya, kira-kira apakah ada wisata atau anak-anak rombongan ke situ gitu dikelola seperti atau camp atau kemah, bisa cerita Mbak Frina? Iya. Jadi di Kampung Kopi Banaran ini kita juga banyak kerjasama dengan sekolah-sekolah Mas Is, untuk field trip di area kita, karena kita juga ada kebun buah, kebunan kopi. Jadi kita pengenalan tentang pembibitan, lalu proses sampai akhirnya terjadi terjadi sampai dicangkir kopi itu seperti apa. Lalu kita juga ada kebun buah, dan itu buahnya banyak buah langka Mas, seperti ada buah bisbul gitu, ada buah pamelo juga dan lain sebagainya. Lalu dan kita juga ada juga untuk high rope, flying fox, untuk tim building. Ada adrenalin juga berarti ya? Iya, itu yang untuk remaja, pemuda. Iya, betul. Kalau yang edukasi buah-buah tadi, anak-anak sekolah SMP, iya, dari TK, juga SD, ya? SMP, dan kita juga nantinya kita ke depan akan rencananya hadirkan pojok baca Mas di
sana. Oh, ada perpusnya. Iya, jadi kita enjoy baca buku sambil ngopi, sambil ngeliat pemandangannya. Wah. Nah, nanti ke depannya semoga ini bocorannya aja Mas. Ketika ada nanti adik-adik yang dari sekolah ke tempat kita bisa bawa pilih bukunya masing-masing dan dibawa pulang. Luar biasa. Gitu. Tribuners ternyata ada pembibitan, ada penanaman, ada petik buahnya, petik kopinya sampai diolah sampai ke tersaji kopi ya. Sudah kopi khas Banaran luar biasa. Dan ada buah-buah lain yang buah langka tadi ya Mbak? Ada. Ini berarti udah kayak tempat laboratorium pertanian. Perkebunan. One stop. Tadi luasnya berapa Mas Andi? Kalau untuk yang dimaksimalkan kita 49,11 sih Mas. 4,9 hektar. 39,11. 39,11 hektar. Hektar ya? Wah, udah berapa kali lapangan itu. Mbak Frina, setelah tadi ngobrol tentang keunggulannya, kemudian ada untuk edukasi anak-anak, remaja gitu, kira-kira di situ apakah ada oleh-oleh khasnya apa Mbak Frina? Kalau orang mampir ke situ, apakah sudah ada packing kopi khas tadi? Selain itu adakah yang lain yang khas di situ Mbak? Jadi kalau di tempat kita itu ada namanya Banaran Mart, Mas. Banaran Market. Jadi itu pusat oleh-olehnya Kabupaten Semarang, gitu. Jadi yang pertama kalau dari mampir ke Kampung Kopi Banaran, yang pertama tentunya belanjanya ya kopi Banaran itu sendiri. Lalu yang kedua itu kita ada stick kopi. Yang tadi biasanya ada stick keju, kalau di kita stick kopi. Wah, ini itu yang paling laris manis biasanya, dan rasanya nggak pahit, tapi manisnya juga pas gitu, seperti itu. Lalu ada juga memang unggulannya tahu bakso ya di kita juga. Tahu bakso. Ada tahu bakso. Ada juga di situ Mbak. Ada. Jadi semua kita kerjasama dengan UMKM Mas. Nah, jadi UMKM yang ada di Kabupaten Semarang itu kita fasilitasi, kita berikan wadah di situ untuk kita maju berkembang bersama pariwisata di Kabupaten Semarang. Luar biasa, Tribuners tidak maju sendiri ini Kampung Kopi Banaran, tapi merangkul UMKM yang ada di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Kita wadai UMKM-nya itu di dalam tadi apa Mbak? Banaran Mart. Banaran Mart. Ada semua di situ. Jadi kalau mau cari oleh-oleh ya langsung mampir di situ, semuanya ada. Terus Mas Andi, ini tadi kerjasama dengan sekolah-sekolah sudah gitu, mungkin juga merangkul kampus untuk penelitian di situ, untuk pengembangan. Boleh cerita Mas Andi? Boleh. Jadi kalau untuk kampus itu kan maksudnya ke edukasi ya. Di edukasi kita menawarkan ke beberapa kampus itu selain penelitian tadi yang Mas tanyakan, kita juga biasanya langsung terjun ke lapangan nih. Untuk fakultas-fakultas pertanian, teman-teman fakultas pertanian biasanya kita ajak ke perkebunan, gimana cara nanamnya, merawatnya langsung, budidaya ya. Ada objek medianya di situ semua ya. Jenis tanamannya juga jenis ada semua. Ada gitu. Jadi kopi itu jangankan jenisnya, kita sejarahnya awal mula kita ceritakan juga gitu. Dan biasanya selain budidaya kita juga menawarkan di pabrik juga untuk satu kali trip gitu ya. Jadi habis dari budidaya bisa juga nih diproduksi seperti apa, seperti ini gitu. Jadi ada hulu ke hilirnya ada juga. Ada semuanya ya. Mbak Frina, ini mungkin ada Tribuners tanya, harganya berapa sih masuk situ, tiket masuknya berapa, parkirnya bagaimana, terus kalau ngajak keluarga ke situ kira-kira habis berapa gitu. Mungkin bisa cerita nggak gambarannya Mbak Frina? Kalau di Kampung Kopi Banaran ini sangat-sangat terjangkau sekali. Kalau untuk tiket masuk per orangnya hanya Rp5.000 Mas Is. Murah banget. Ya, hanya Rp5.000. Nah, nanti di dalamnya itu kalau misalkan nanti Tribuners mau wisata, kita kan ada berbagai macam wahana. Ada off-road, kalau yang suka adrenalin, itu off-road. Yang jeep itu? Iya, off-road betul. itu? Iya, jadi kita mobilnya sudah ada. Disediakan semua. Disediakan. Rutenya di dalam semua Mbak? Rutenya kita ada rute pendek dan rute panjang. Di sekeliling ada gunung-gunung itu ya, bukit-bukit itu ya? Betul. Nanti bisa sampai ngelihat mata air Tukbong di sana. Luar biasa. Rumah Sinder, itu rumah zaman Belanda sejarah lah. Ada ya. Seperti itu. Jadi sensasi off-roadnya ada. Lalu ada ATV juga. Lalu ada kalau yang suka adrenalin juga ada paintball, ada airsoft gun juga, ada archery yang suka panahan.
untuk adik-adik ada yang suka berkuda, ada ya, Mbak? Ada, lalu kita ada juga flying fox, sepeda angkasa, lalu ada mobil mini yang mobil untuk keliling anak-anak, ada kereta wisata untuk keliling coffee plantation tour gitu. Lalu kita juga ada eskavator hidrolik, itu permainan anak-anak. Wah, luar biasa. Jadi dan itu semua ada tiketnya sendiri nanti di loket wisata seperti itu. Kalau untuk yang mungkin dari luar kota atau ingin nginep sekalian di situ, boleh ada. Di malam di tengah perkebunan kopi kita ada 2 macam penginapan, Mas. Wah, apa itu? Yang pertama kita ada resortnya dengan 3 tipe kamar. Terjangkau ada juga itu, Mbak Frina? Yes, betul. Sangat-sangat terjangkau. Jadi kalau untuk yang villa itu ada 2 kamar, di situ namanya executive suite villa. Lalu ada grand deluxe, itu view-nya langsung ke Rawapeningnya langsung. Lalu ada juga deluxe, kalau semua resort di kita semua ada balkonnya masing-masing gitu. Dan kita juga ada kalau yang suka adventure, yang sambil melihat pemandangan itu kita ada glamping, Mas. Apa itu, Mbak? Namanya coffee camp. Jadi kita bisa ngelihat kalau pagi itu sunrise-nya itu di situ. Gitu. View-nya langsung ke Rawapening juga. Sambil menikmati kopi. Betul, luar biasa. Tribuners itu. ternyata ini lengkap sekali. One stop service. Masuk ke Kampung Kopi Banaran semuanya ada. Mau wisata, mau menikmati kuliner, oleh-oleh dan olahraga, kesehatan maupun lingkungan. Masuk edukasi tanam menanam, bibit memibit dan lain sebagainya semuanya ada. Dan luas. Yang suka off-road juga ada jeepnya semuanya ya, Mbak Frina. Yang dari luar kota boleh, ada juga tempat menginap di dalam, menikmati di situ dan lain sebagainya. Yang suka sepedaan, yang suka sepeda ada juga. Aku sediain. Sepedanya kemana, Mbak? Kan bukit-bukit. Nah, jadi kita ada jogging track dan ada bicycle trails-nya. Dan tenang aja, kalau tadi Mas Is bilang kan bukit-bukit capek nanjaknya, semuanya sepeda listrik, Mas. Berarti bisa ngayo, bisa ngegas. Luar biasa. Mbak Frina, itu kalau misalnya saya bawa rombongan ini dari SMP mana 5 bis itu muat, Mbak, situ, Mbak? Sangat muat, Mas. Sangat muat. Jadi kan kita parkirannya juga cukup luas, ada kantong parkir yang di bawah, ada kantong parkir yang di atas. Ada lagi. Ada lagi seperti itu. Jadi mau misalkan mau ke waterpark, ada lagi parkirannya di waterparknya sendiri juga seperti luar itu. biasa. Tribuners, aksesnya mudah, lokasinya enak di pegunungan dan hawanya sejuk. Ada makanan khas dan kopinya juga khas kopi Banaran. Tribuners, sudah panjang lebar dan bisa selengkapnya lihat di video ini tentang profil Kampung Kopi Banaran. Bisa lihat langsung. Hai Tribuners, kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam Tribun Topik bersama GM Kampung Kopi Banaran, Mbak Frina Bonita, dan PR-nya yaitu Mas Sandi Dwi. Sebelum kita akhiri dan sesudah Tribuners nonton video yang tadi, yang lengkap tadi tentang profil Kampung Kopi Banaran, kita lihat closing statement-nya, kira-kira event apa dalam waktu dekat ini dan seperti apa imbauan Mbak Frina. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Is. Jadi di Kampung Kopi Banaran ini insya Allah tahun 2022 kita mengagendakan ada 3 agenda event, annual event yang berskala nasional. Nasional? Ya, yang pertama kita di bulan Juni kita ada Dynamic Fest yang akan itu konser musik yang akan diselenggarakan selama 3 hari dengan masing-masing genre musik. Yang hari pertama itu nanti kita angkat lebih ke 90s, hari kedua
kedua itu lebih ke EDM, dan hari ketiga itu nanti lebih kepada top 40 dan juga musik kearifan lokal seperti Denny Caknan dan lain sebagainya, seperti itu. Bulan Juni. Habis Lebaran itu. Habis Lebaran. Terus? Lalu di bulan Agustus itu masa-masa Juli Agustus masa-masa panennya kopi. Jadi kita ajak untuk seluruh pengunjung, untuk wisatawan itu mencoba memanen kopi. Gitu, experience langsung untuk memanen kopi. Nanti kita siapkan dengan kostumnya, ada buat foto, spot foto juga di sana. Lalu ada edukasinya juga dari mulai proses panen sampai akhirnya jadi kopi. Dan juga ada exhibitionnya juga tentang berbagai macam biji kopi, alat-alat pembuatan kopi, dan juga untuk activity seperti kompetisi barista dan lain sebagainya. Lalu di bulan November kita rencananya ada IMS Outdoor, Mas Is. Jadi event besarnya Diandra di Jakarta kita rencana akan bawa di Kampung Kopi Banaran di bulan November. Jadi pertama kalinya pameran IMS bukan ada di dalam hall, tapi di outdoor di tengah perkebunan kopi di Kampung Kopi Banaran. Dan jadi di sana nanti Tribuners bisa test drive-nya langsung di track-nya Kampung Kopi Banaran, seperti itu. Dan yang pasti jangan ragu Tribuners untuk datang ke Kampung Kopi Banaran, mengunjungi Kampung Kopi Banaran untuk wisata, baik mengunjungi event-event kita, karena kita seluruh karyawan Kampung Kopi Banaran sudah divaksin secara full, dan kita juga sudah melakukan vaksin booster kemarin. Dan kita juga ada secara berkala, kita antigen untuk tracing seluruh karyawan kita, jadi kita selalu menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Prokes kita tentunya kita kedepankan, baik untuk dari sisi kami, dari sisi pelayanan, dan kita juga sudah mengantongi CHSE juga, dan himbauan juga untuk seluruh pengunjung Kampung Kopi Banaran juga dimanapun berada selalu menerapi protokol kesehatan. Salam sehat. Tribuners, jangan lupa berkunjung ke Kampung Kopi Banaran dan saksikan video lengkapnya di Tribun Jateng, di media sosial, di Facebook, di YouTube, dan di Instagram maupun di TikTok, dan juga di tribunjateng.com di online maupun di koran cetak besoknya. Dan jangan lupa kita saksikan tokoh-tokoh berikutnya dalam Tribun Topik yang juga tidak kalah hebat. Salam Tribun dan salam sehat.